Oke, perkenalkan nama saya Andrew Jonathan Syahaan dengan NIM 42123010064 dari kelas Mekatronika semester 6C pagi. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah desain sistem mekatronika. Berikut adalah perintah soalnya. Buatlah desain sistem mekatronika sederhana pick and place untuk memindahkan barang ke dua konveyor dengan satu konveyor in. Yang dikumpul ada flowchart proses, tenaga kerja yang dibutuhkan, desain mekanikal, desain elektrikal, desain pemrograman, bill of material, dan video produk. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan ke flowchart sistem yang sudah kami buat. Ini adalah flowchartnya. Pertama, start. Ketika kita merunning semua programnya, maka sistem akan masuk ke mode inisialisasi. Lalu apakah emergency stop ditekan? Jika ya, maka prosesnya akan berhenti. Lalu jika kita rilis emergency stop, sekarang akan kembali ke posisi home dan ke tekan start button. Jika misalnya emergency stop tidak ditekan, maka kita bisa menekan start button. Ketika kita tekan start button, sistem tidak akan berjalan langsung, melainkan menunggu sensor conveyor in mendeteksi barang masuk. Sensornya akan mendeteksi. Proses selanjutnya, sensor barang masuknya itu atau box masuknya itu akan mendeteksi barang masuk. Jika tidak dideteksi, maka sensor hanya akan siap mendeteksi. Jika dideteksi barang masuk, conveyor in-nya akan berjalan mengantarkan benda atau box dengan ketinggian rendah dan tinggi untuk diseleksi. Lalu selanjutnya, sensor ketinggian akan mendeteksi ukuran box apakah tinggi atau rendah. Lalu ini lanjut ke sini. Setelah dideteksi ukurannya tinggi atau rendah. Jika ukurannya tinggi, maka sekarang akan memindahkan box ke konveyor untuk konveyor box yang tinggi. Lalu lanjut ke sensor konveyor tinggi in-nya mendeteksi box yang tinggi. Lalu konveyor tingginya akan menyala dan berhenti setelah 6 detik. Lalu selanjutnya sekarang kembali ke posisi home dan siap melakukan pekerjaan memilah barang. Dan jika box yang ukuran tinggi atau rendahnya mendeteksi box rendah, maka sekarang akan memindahkan box ke konveyor box rendah. Selanjutnya sensor konveyor in box rendah mendeteksi, konveyor box rendah berjalan berhenti setelah 6 detik. Lalu sekarang kembali ke posisi home untuk siap melakukan proses sekarang yang selanjutnya. Setelah itu, apakah tombol stop ditekan? Jika tidak, maka sensor box masuk atau conveyor in akan bisa mendeteksi barang lagi dan mengulang loopingannya. Tapi jika tombol stop ditekan, maka finish. Jadi tombol stop di sini berfungsi untuk menghentikan siklus setelah selesai satu siklus. Oke, untuk flowchartnya sudah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan atau simulasi dari Factory I/O, PLC, dan MXOPC-nya. Pertama, saya akan menampilkan program ladder-nya. Di sini, ini program ladder kami. Ada sekitar 114 rang. Akan lama jika menjelaskan satu persatu. Saya akan menampilkan input dan outputnya saja. Untuk aktuator, conveyor in ada Y0, sekarang turun Y1, vakum ada Y2, putar kanan ada Y3, maju ada Y4, putar kiri ada Y5, indikator on ada di Y6, Y7 ada short box conveyor atau conveyor box yang ketinggiannya rendah, ada Y10 untuk conveyor box yang box tinggi, Y11 untuk indikator off. Ini programnya. Di sini lalu kita masuk ke MXOPC-nya. Di sini ada conveyor in, Y0, emergency stop, X4 sesuai dengan yang ada di input output PLC tadi. Ada high conveyor box Y10, high box count. Di sini ada untuk counternya juga ya. Di counter 5 karena di sini saya hitung
Untuk displaynya nanti ada C5, sesuaikan saja. Height box sensornya di X11, height box sensor innya di X6. Oke, bisa dilihat hampir sama saja, alamatnya sama saja, hanya penamaannya aja mungkin yang agak-agak berbeda saya buat untuk labelnya. Kemudian masuk ke factory I/O nya. Nih sudah dihubungkan sesuai dengan MXOPC dan PLC nya. Mungkin bisa langsung saya running saja. Sebelum itu saya menjelaskan desain mekanikalnya dulu untuk factory I/O nya. Di sini ada panel boxnya, tombol reset counternya, ada counter untuk box dengan ketinggian rendah, ada counter untuk box tinggi, indikator on, indikator system off, start button, stop button, emergency button. Ini conveyor in-nya, sensor in-nya. Di sini deteksi barang yang belum dipilah. Lalu di belakang sini ada sensor untuk memilah barangnya. Sekarang untuk memindahkan benda yang sudah dipilah. Ini conveyor untuk benda ketinggian rendah. Ini conveyor box untuk benda ketinggian yang tinggi. Oke, saya running saja. Ketika di run, proses masih stop. Bisa dilihat di sini counternya masih, bisa lihat di sini lampu off-nya masih menyala. Kita tekan start, conveyor in-nya berjalan. Boxnya memilah barang apakah ini ketinggian rendah atau tinggi. Ini rendah, jadi dia ke conveyor rendah sampai selesai. Oke. Lalu ini mendeteksi dan oh ini boxnya tinggi, ke conveyor tinggi sampai selesai. Counternya menghitung sudah satu, dua-duanya sudah satu barang terdeteksi. Itu box rendah ke conveyor rendah. Lalu counternya sudah dua yang box rendah. Siklusnya akan berulang-ulang terus sampai ditekan stop. Boxnya rendah ke conveyor rendah. Sudah 3. Kita coba tekan stop button nanti. Oke, tekan stop button. Di sini lampu merahnya sudah menyala, lampu hijaunya mati, tapi sistemnya belum mati karena dia harus menyelesaikan satu siklus dulu. Setelah siklusnya diselesaikan, baru semuanya sistem akan berhenti. Benda masuk ke depan sensor in, conveyor tidak menyala, sistem tidak menyala. Ini sekarangnya ke home position untuk ready juga untuk di start ulang. Counternya masih ada, kita start lagi. Oke, bisa di start lagi setelah ditekan stop tadi. Ini box yang tinggi, dia pindah ke sana. Oke, setelah di stop masih bisa berjalan. Counternya sudah menambah juga, sudah sama 3. Itu box rendah ke sana. Oke, sekarang yang rendah ada 4, 3. Setelah ditekan, oke, dapat kita lihat setelah ditekan stop masih bisa berjalan sesuai pergerakan. Sekarang kita coba untuk tekan emergency button. Apa yang terjadi? Apakah sama dengan tombol stop? Oke, ketika kita tekan emergency, dia tidak menunggu sampai satu loop selesai dulu, melainkan langsung menghentikan semua proses. Ini untuk alasan ketiga, sebagai pengaman jika ada anomali yang terjadi. Kita start belum bisa karena masih dikunci. Kita rilis dulu. Ketika dirilis, sekarangnya kembali ke home position. Masih stop, kita tekan start dulu, baru sistemnya menyala. Oke. Box rendah. Oke. Counternya juga masih berjalan. Nanti kita coba stop di ketika box rendah, emergency stop. Apakah programnya masih berjalan sesuai instruksi juga? Oke, kita akan tekan emergency stop. Oke, semuanya berhenti jika emergency stop. Kita tekan start juga nggak bisa. Semua sistem berhenti. Kita rilis. Sekarang kembali ke home position. Lalu kita bisa start lagi. Lampu hijau menyala, lampu merah mati. Conveyor menyala. Sensor memilah barangnya apakah tinggi dan rendah. Ini tinggi ke sana. Oke, masih bisa berjalan ya. Sekarang kita coba stopnya ketika bendanya belum dipindahkan, coba ya. Emergency stop.
Oke, semuanya mati kan? Sistemnya mati. Kita rilis, apakah bisa di start? Tunggu benda masuk dulu. Oke, masih bisa di start. Dan apakah dia bisa memilah? Oke, benar ya. Box tinggi ke sana. Oke. Di sini fungsi reset counter untuk mereset counternya. Kita reset counternya kembali ke 0. Benda dipilah dan dihitung lagi. Oke, satu benda box tinggi sudah masuk. Dua box tinggi sudah masuk. Box rendah satu buah masuk ke counter. Oke. Dapat dilihat jika sistem sudah berjalan sesuai flowchart dan permintaan soal yang diminta oleh dosen pengampu. Mungkin untuk simulasinya sampai di sini saja, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan untuk panel luar dan dalamnya, desain panel. Bentar. Ini adalah gambar panel luar dan dalamnya. Pada panel luar desainnya seperti ini, ada dua buah counter untuk box ketinggian rendah dan box yang tinggi. Ada satu buah push button untuk reset counter. Ada satu buah indikator lampu untuk sistem on, sistem off. Ada push button start, ada push button stop, ada emergency button. Komponen-komponen ini adalah 24 volt. Lalu pada panel dalam ada satu buah power supply 24 volt. Ada satu buah MCB 1 pol 10 ampere. Ada tiga buah MCB 3 pol 10 ampere. Ada PLC Mitsubishi FX3U. Ada tiga buah kontaktor lengkap dengan tornya. Dan ada terminal blok. Lalu kita lanjut ke desain elektrikalnya. Oke. Ini desain elektrikalnya, rangkaian daya dan kontrolnya. Masuk ke rangkaian dayanya dulu. Rangkaian daya terpisahnya berupa motor konveyor, ada tiga konveyor. RST-nya masuk ke MCB 3 pol dahulu, lalu ke K1, tor 1, lalu R-nya masuk ke U1, S-nya masuk ke V1, T-nya masuk ke W1. Motor 3 pasang. Untuk dua konveyor yang lain juga sama. RST-nya masuk ke MCB dulu, ke K2, tor 2, R-nya ke U1, S-nya ke V1, T-nya ke W1. Motor konveyor kedua. Yang ketiga juga mirip, hanya beda di kontaktornya. Oke, ke rangkaian kontrolnya. PLC Mitsubishi FX3U-nya mendapatkan sumber 220 volt. Sebelum itu diamankan dulu oleh MCB 1 pol. Lalu 220 voltnya masuk ke L, groundnya ke ground, netral ke netral. Ini untuk konfigurasinya menggunakan syncing, yang mana SSD jumper ke 0 volt dan ke COM. Lalu input-inputnya ada sebagai berikut. Ada tombol start, ada read switch pendeteksi skala turun, ada sensor vakum, ada tombol stop, ada tombol emergency, tombol reset, ada 5 buah sensor, diffuse sensor untuk inputnya. Untuk tombol-tombol semua inputnya, kakinya salah satunya untuk yang tombol mendapatkan 24 volt dari PSU. Lalu kaki sebelahnya lagi masuk ke alamat input. Untuk yang sensor vakum, kaki tiganya mendapatkan 0 volt, kaki satunya mendapatkan 24 volt, kaki empatnya ke input, alamat input PLC. Kalau untuk yang diffuse sensornya, untuk kaki blue-nya ke 0 volt, kaki brown-nya ke 24 volt, kaki black-nya ke input PLC. Sama juga dengan diffuse sensor yang lainnya. Oke. Lalu untuk output mendapatkan 24 volt, kaki sebelahnya, dan kaki terminal yang sebelahnya lagi ke terminal Y PLC sesuai dengan alamat yang diprogramkan di pemrograman ladder.
Oke, dapat dilihat. Desain elektrikal ini akan dilampirkan ke PDF tugas nanti untuk pengecekan lebih lanjut. Oke, untuk desain elektrikalnya demikian. Selanjutnya ke penjelasan selanjutnya, yaitu bill of material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Andrian dari kelas Mekatronika C pagi semester 6 di mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Di sini saya akan menampilkan bills of material dari kelompok kami. Yaitu yang pertama adalah panel box ukuran 30 x 40 x 18 cm dengan kuantiti 1 unit dan harga 159.000. Yang kedua, indikator lem yaitu berdiameter 22 mm dan tegangan 24 volt DC. Kuantiti 2 pieces dengan daya 2 watt dengan harga satuan 55.000. Kemudian ada push button 22 mm diameternya, kuantitinya ada 3 dan satuannya 59.000. Dan kemudian ada emergency button 30 berdiameter 30 mm 1 pieces dengan harga 526.000. Kemudian ada PLC dari Mitsubishi dengan tipe FX3U 32 MR DS 1 unit dengan daya 30 sampai 35 watt dengan harga 4.960.000. Kemudian ada power supply 24 volt DC 1 unit dengan daya 60 watt dan harga 653. Kemudian ada MCB 1 pasa 10 ampere 1 unit dengan harga satuan 155. Kemudian ada MCB 3 pasa 10 ampere 3 unit dengan harga satuannya 459.000. Kemudian ada blok terminal 3 unit dengan harga 18.000. Kemudian kami memiliki kontaktor 3 pasa 25 ampere 3 unit beserta dengan harga 246.000 beserta tornya thermal overload relay 3 unit juga dengan harga 1 unitnya 750.000. Kemudian ada LCD display 12 sampai 24 volt DC 2 unit 2 unit dengan daya 2 watt dan harga satuannya 500.000. Kemudian ada conveyor, kami memiliki 3 conveyor dengan daya 60 watt dan harga satuannya itu 6.215.000. Kemudian kami memiliki sensor diffuse sensor 12 sampai 24 volt DC yang berjumlah 5 unit dan dengan harga per 1 unitnya 370.000. Kemudian kami memiliki pressure sensor dari Vesto dengan harga 1 unitnya 1.750.000. Kemudian di sisi di bagian conveyor kami menambahkan plat sebagai penyalur barang, yaitu di masing-masing satu conveyor itu memiliki 2, jadi ada 6 quantity dan satu kuantitinya 320.000. Kami memiliki elektromotor 3 unit, per 1 unitnya ditaruh di conveyor dengan harga 1 unitnya itu 780. Dan yang terakhir, pneumatik Skara, kami menggunakan Forex Skara robot 450 mm Amlek 1 unit dengan daya yang dikonsumsi 1000 sampai 1500 watt dengan harga 100.129.186.762 rupiah. Dan dari bill of material ini mencapai grand total yaitu 167.880.762 rupiah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.